punya tekad ya, saya punya keinginan, saya punya impian yang harus saya raih gitu ya. Jadi saya tetap berangkat dan saya yakin gitu ya. Dan hai teman-temanku semuanya, salam hebat luar biasa. Nah, kali ini saya mau sharing, temanya sama ya teman-teman. Jadi keterbatasan adalah kekuatan. Nah, di sini saya tetap ya lulusan SD. Nah, kan sering kali ya, misalkan saya ingat waktu saya masih belum berangkat bekerja ke Taiwan ya, waktu itu kan karena lulusan SD itu emang kalau di kampung juga banyak dibully ya teman-teman. Apakah bisa kerja ya? Apa iso kerja lulusan SD ya? Nah, di situ saya mau cerita ya, mau sharing. Ya, ternyata saya bisa kerja ya teman-teman. Walaupun hanya lulusan SD ya. Jadi saya bersyukur banget ya, karena seperti yang saya sharingkan di video kemarin gitu ya. Sebelumnya video ini saya bilang bahwa keterbatasan saya itu emang kekuatan saya, dan karena di situ Tuhan itu ngasih kelebihan buat saya, yaitu saya bisa bekerja ya, saya bisa ngelakuin apa saja yang dilakuin orang lain ya, walaupun saya lulusan SD gitu ya. Nah, di sini saya sangat bersyukur karena saya bisa ke Taiwan, dan waktu itu saya cuma 3 bulan ya teman-teman di PT ya waktu belajar. Nah, saya sebelum berangkat itu pada bully gitu ya, katanya gini, kamu mah lulusan SD apa bisa berangkat gitu ya. Itu aja ada ya tetangga gitu kan lulusannya habis kuliah gitu ya, itu sampai 8 bulan ya teman-teman baru berangkat. Nah, di situ makanya saya dibully tetangga ya teman-teman gitu ya, kamu mah hanya lulusan SD apa bisa kamu berangkat ke Taiwan, apa kamu bisa kerja, apa kamu bisa bahasanya gitu ya. Nah, di situ ya karena saya kan punya tekad ya, saya punya keinginan, saya punya impian yang harus saya raih gitu ya. Jadi saya tetap berangkat dan saya yakin gitu ya, dan saya pasti bisa ya, saya selalu yakin, saya bilang saya pasti bisa ya. Nah, di situ teman-teman saya mau sharing sedikit ya. Nah, ternyata tidak maksudnya hanya lulusan SD itu bisa gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita mau serius ya, kita mau bekerja, kita mau belajar, itu pasti bisa gitu ya. Nah, di situ ternyata di sini juga emang bahasanya bahasa Mandarin ya teman-teman. Waktu itu saya cuma 3 bulan belajar, tapi saya emang orangnya ya sangat bersyukur ya, diajarin sekali itu saya langsung bisa gitu ya. Nah, cerita sedikit ya, waktu berangkat ke Taiwan itu saya tidak inget-inget kata-kata bulian teman-teman tetangga ya, tapi saya tetap inget bahwa saya itu harus ke Taiwan, saya harus bekerja gitu ya. Nah, saya semangat belajar ya, walaupun sudah mak-mak ya, karena waktu itu saya juga sudah punya anak, jadi saya nggak merasa nggak bisa, saya harus belajar gitu ya. Nah, di sana diajarin seperti anak kecil ya teman-teman, untuk ngapalin angka 1 sampai 10. Jadi angka 10 sampai 100 gitu ya, hitung-hitung, terus misalkan perkenalan diri, nama siapa gitu, itu semuanya pakai bahasa Mandarin ya. Tetapi saya benar-benar langsung bisa gitu ya, nggak lambat sih, termasuk cerdas. Nah, itu kelebihan yang Tuhan diberikan buat saya gitu ya. Nah, selain itu yang penting kita bisa bekerja ya teman-teman. Jadi di PT pun diajarin bekerja, dan sepertinya sih sangat sulit, tapi kalau kita mau sungguh-sungguh ternyata enak banget ya kerjanya.
setelah sampai ya, singkat cerita setelah sampai di Taiwan juga ya berjalannya waktu gitu ya, makin hari makin bisa ya, jadi dipraktekin setiap hari gitu ya, belajar sambil bekerja. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi sharingnya mungkin santai gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ya, apa yang saya alami